Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah. Saya mahasiswa dari IAIN Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi PGM 3C dengan NIM 193141092. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai penelitian keagamaan beserta model-modelnya. Mengenai penelitian agama dan model-modelnya. Penelitian agama diisi dalam penjelasan mengenai kedudukan penelitian agama dalam konteks penelitian pada umumnya. Kemudian mengenai penelitian agama dan penelitian keagamaan dan konstruksi teori penelitian keagamaan. Adapun bagian akhir berisi tentang model-model penelitian agama. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi dan bertujuan untuk menambah suatu pengetahuan. Penelitian itu dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Kemudian agama sebagai objek penelitian itu sudah lama sekali diperdebatkan. Menurut Harun Nasution, itulah menunjukkan pendapat yang menyatakan bahwa agama karena merupakan wahyu tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial, dan kalaupun dapat dilakukan harus menggunakan metode yang khusus. Hal sama juga dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i Mufid. Dia menjelaskan bahwa agama sebagai objek penelitian itu juga sudah diperdebatkan karena agama merupakan suatu hal yang transenden. Nah, dalam kalimat agama itu merupakan suatu yang transenden, itu maksudnya apa? Saya juga belum mengetahui. Nah, jadi saya ingin menanyakan hal tersebut kepada Bapak dosen yang mengampu mata kuliah metode studi Islam di kelas PKMI 3C. Nah, kemudian dari beberapa penjelasan di atas, bahwasannya agama itu dibagikan menjadi dua kelompok ajaran. Yang pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada masyarakat manusia. Ajaran-ajaran tersebut yang terdapat dalam kitab-kitab suci, dan ajaran-ajaran terhadap kitab suci itu mengandung penjelasan tentang arti dan pelaksanaannya. Kemudian ajaran dasar agama karena merupakan wahyu dari Tuhan, maka bersifat absolut. Jadi itu sifatnya itu mutlak, benar, kekal, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan penjelasan ahli agama terhadap ajaran dasar agama karena hanya merupakan penjelasan dan hasil pemikiran, itu jadi sifatnya itu tidak absolut, tidak mutlak benar. Nah, jadi itu bersifat tidak kekal. Bentuk ajaran agama yang kedua ini bersifat relatif, dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Itu merupakan pendapat dari Harun Nasution. Namun terdapat juga para ilmuwan yang beranggapan bahwa agama itu juga merupakan objek penelitian atau objek kajian, karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini mendapat pengaruh dari agama tersebut. Kemudian agama yang diturunkan dan terwujud dalam bentuk pengetahuan dan pikiran manusia merupakan bagian dari budaya. Oleh karena itu, ia termasuk objek penelitian filsafat ataupun kebudayaan. Dalam agama Islam terdapat gagasan para ahli filsafat, ahli kalam, ahli hukum atau fikih, dan para sufi. Itu semua termasuk wilayah budaya dan filsafat. Agama yang diturunkan dan terwujud dalam bentuk tindakan dan sikap manusia merupakan produk interaksi sosial. Oleh karena itu,
ia merupakan bagian ilmu sosial dan ilmu sejarah. Nah, kemudian agama yang diturunkan dan terwujud dalam bentuk benda-benda suci atau benda-benda keramat, seperti bangunan masjid yang bernilai tinggi, bangunan candi Borobudur, dan beduk sunnah yang dipamerkan dalam festival Istiqlal, misalnya, merupakan wilayah kajian antropologi dan arkeologi. Dengan demikian, agama dalam pengertian yang kedua, menurut Harun Nasution, dapat dijadikan sebagai objek penelitian tanpa harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode yang lainnya. Kemudian sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penelitian agama dan juga penelitian keagamaan. Menurut Muhammad atau Muzar menginformasikan bahwa sampai sekarang itu istilah penelitian agama dengan penelitian keagamaan itu belum diberi batas yang tegas. Penggunaan istilah yang pertama, yaitu penelitian agama, seringkali mencakup dari penelitian yang kedua, yaitu penelitian keagamaan. Jadi sering terjadi penelitian agama itu mencakup jadi itu penelitian keagamaan itu mencakup dari penelitian agama, dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, atau Muzar itu juga mengatakan bahwa perbedaan penelitian agama dan juga penelitian keagamaan itu perlu kita sadari, karena dengan hal tersebut kita dapat membedakan metode penelitiannya. Jadi dari dua penelitian tersebut, penelitian agama dan juga penelitian keagamaan, yang membedakan adalah metode penelitiannya. Untuk penelitian keagamaan yang sasarannya agama sebagai gejala sosial, kita tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri, karena cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada. Memang kemungkinan lahirnya suatu ilmu yang dibuat secara artifisial karena semangat yang berlebihan mungkin akan lebih bijaksana, kata atau Muzar. Apabila metodologi penelitian yang diharapkan itu tumbuh dari proses seleksi dan kristalisasi dari berbagai pengalaman dalam menggunakan berbagai metode penelitian sosial. Dengan demikian, apabila mengikuti perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan yang dikemukakan oleh Middleton, kita akan menggunakan metode yang berbeda apabila masalah yang kita teliti termasuk wilayah yang pertama atau wilayah yang kedua. Nah, untuk itu salah satu jalan keluar dari persoalan tersebut adalah dengan mempelajari gagasan yang ditawarkan oleh Juhai S. Praja, guru besar filsafat hukum Islam IAIN Sunan Gunung Jati. Ia mengajukan gagasan yang sejalan dengan gagasan Middleton, yaitu penelitian agama dan penelitian kehidupan keagamaan. Dalam pandangan Juhai, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung dalamnya. Dengan demikian, jelas bahwa Juhai terdapat dua bidang penelitian agama. Yang pertama yaitu penelitian tentang sumber ajaran agama. Yang kedua adalah pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama tersebut. Berdasarkan saran tersebut, maka metode penelitian yang kita gunakan dalam satu kegiatan penelitian tidak mesti membangun metode baru, tetapi cukup meminjam atau melanjutkan atau mengembangkan metodologi yang sudah dibangun oleh para ahli sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk ke materi ketiga, yaitu materi terakhir, yang yaitu konstruksi dari penelitian keagamaan. Sebagaimana telah disinggung dari materi sebelumnya, penelitian keagamaan merupakan penelitian yang objek kajiannya
adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sosial pada umumnya. Berkenan dengan hal itu, kita pun tidak perlu menyusun teori penelitian sendiri, tetapi cukup meminjam dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Jadi kita itu tinggal mengembangkan atau lanjutkan dari metode-metode penelitian sosial sebelumnya. Nah, yang dapat saya sampaikan, apabila memiliki kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila terdapat beberapa teman yang ingin menanggapi atau menambahi materi yang telah saya sampaikan, boleh sekali silahkan ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.